Oke, geng, apa kabar? Selamat pagi. Jadi gimana hari weekend ini kemarin ya? Waduh, lumayan ya. Energi dan segala macam. Nanti kita bahas ya guys ya. Jadi kita akan bahas saham-saham mingguan untuk minggu kedua Oktober yang bisa dikoleksi saat akan naik ya. Jadi ini ada beberapa list saham yang akan gua bahas ya. Ada banyak ya, lumayan ya. Dan mungkin akan berguna buat teman-teman. Hati-hati ya untuk beberapa saham-saham yang mungkin goreng-gorengan ya, karena menjelang tapering, menjelang window dressing gitu ya, mungkin orang akan lebih fokus atau big money akan lebih fokus terhadap saham-saham first liner ataupun second liner. Jadi kalian hati-hati kalau ngambil yang goreng-gorengan, please 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 ya, jangan lupa harus hati-hati akan guyuran. Jangan telat-telat ngangkat ya. Kalau misalnya udah nggak sesuai dengan trading plan, please tolong di cut loss atau di take profit ya. Oke guys. Nah, kalau kita lihat guys, pertama adalah kita ngomong IHSG dulu ya. IHSG ya, IHSG secara daily ya kemarin naik ya, tembus 6.400, which is oke banget kalau menurut gua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa all time high ya guys ya, tembus dari 6.700. Ya, is about time ya, dan bentuknya ini udah seru banget ya. Ada cup yang terus ditembus ya dari sini ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, dari neckline-nya ini ke 62. Jadi dari 58, 62, 4000 ya, mudah-mudahan 6.600 lah, mudah-mudahan ya, koreksi dikit habis itu 6.600, 6.700 ya, koreksi dikit 7.100 ya. Kalau menurut gua bentuknya juga udah kelihatan ya dari weekly ya. Ini adalah dari 2018 6.600 ya, dan ini kebentuk cupnya, jadi mudah-mudahan bisa sampai 67 ataupun nantinya ke 7.400 ya. Mudah-mudahan be prepare, dan kalau menurut gua kalau IHSG akan naik seperti ini nggak akan eh, apa namanya eh, nggak akan tidak melibatkan Kompas 100, LQ45, all the big money harus jalan ya. Jadi kalau kalian mau put your money in gitu ya, beberapa mulai dicicil untuk saham-saham yang big cap ya. Tetapi ingat bahwa awan untuk tapering masih ada, mungkin akan ada koreksi. Mudah-mudahan koreksinya akan terjadi di saat IHSG sudah menyentuh sedikit dari all time high, turun sedikit ke 6.500, 6.400 ya. Nih soalnya udah tembus dari sini ya, gue berharap seperti itu. Atau dia udah tembus all time high 6.700, turun dikit di 6.700, habis itu naik 7.300 ya, mudah-mudahan ya. Oke guys, lalu kita lihat sekarang Neo-nya ya guys ya. Neo kalau menurut gua cacingnya ya, cacingmologinya kalau menurut gua lumayan ya. Yang dimana kayaknya energi mulai agak melemah, industri agak melemah, non siklikalnya juga lumayan gitu ya, finance juga lumayan ya guys ya. Jadi kalau menurut saya nih pertama basic boleh dilihat ya, kalau dia mantul lagi naik ke atas, lalu teknologi mulai jalan ya guys ya. Nih pertama Tech MCAS ya, boleh dilihat-lihat ya. Ini udah lumayan gitu ya. Lalu yang lain juga bisa dilihat ya. Kalau gua akan lihat Tech MCAS, The Max juga nanti akan kita bisa lihat. Lalu consumer, IRA, KF dan segala macam monggo dilihat ya. Lalu juga ada di sini ada United Tractor lagi koreksi gitu ya. Tetapi ASI ya itu juga lumayan ya guys ya. BBNI, BBTN, yang gue bilang finance semuanya lagi jalan nih ya. Jadi kalau mau naruh duit di sini lumayan gede ya, cicilan yang lumayan gede, monggo ya guys ya. Mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas ya. Untuk energi kayaknya lagi koreksi semua, tapi menurut gua ini akan muter di daerah forerunner aja ya guys ya. Wajar karena koreksinya dilakukan di hari Jumat ya, hari take profit sedunia. Oke.
Lanjut setelah itu kita masuk ke area-area sini ya guys ya. Bentar. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat apa namanya, gua itu lagi buka workshop ya guys ya. Izin untuk promo dikit. Jadi kalau kalian mau jadi cuan yang mandiri gitu ya, trader yang mempunyai cuan mandiri gitu ya, jadi nggak berhubungan dengan bisik-bisikan sana sini, news lagi gitu ya, capek baca news dan segala macam, lihat chartnya aja gitu ya. Monggo kalian boleh ikutan kelas saya yang akan mulai di tanggal bulan November pertengahan ya. Nah, kelas itu sekarang lagi udah berlaku early bird price-nya only 999.000 gitu ya, 33% diskon dari 1,5 juta ya guys ya. Tetapi juga buat teman-teman yang register apa namanya couple gitu ya, berdua ataupun register bertiga gitu ya, akan ada additional diskon ya, dua atau lebih akan ada additional diskon. Monggo kalau mau gitu ya, masih dibuka sebelum kita berlakukan publish price-nya. Jangan sampai ketinggalan ya guys ya, mumpung satu harus antisipasi tapering, dua antisipasi window dressing yang mungkin sudah dicicil apa namanya bulan ini. Jadi please hati-hati ya guys ya. Oke, lanjut setelah itu kita ngomong IHSG lagi ya guys. Pertama sini ya, pinjam Pak Mansu ya, SC IHSG. Jadi kalau kita lihat IHSG udah lumayan ya naiknya ya, 3,1% guys ya. Jadi dari semuanya mungkin menuju all time high yang kedua nih guys ya, dibandingkan apa namanya, kenaikan yang kedua tertinggi dibandingkan di bulan Februari ya. Kalau kita lihat ya lumayan ya. Tapi nanti tentunya akan ada koreksi-koreksi ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Tapi di tahun ini adalah tiga apa namanya, kenaikan kedua ya guys ya. Nah, di bulan November ini kita lihat apakah Oktober, November, Desember akan terjadi kenaikan juga, kita lihat ya, karena tahun lalu memang terjadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya. Mudah-mudahan IHSG berjaya. Oke guys, kita lanjut, kita masuk langsung ke saham-sahamnya ya, sembari kita bahas nanti komoditinya juga. Ya, kita masuk ke area sini ya guys ya. Trading view. Lalu chart ya. Oke, kita mulai satu pertama. Sini ya. Salah. Ini dia. Aduh. Maaf. ASA pertama ya. ASA kalau yang udah tahu, udah sering gue omongin, akhirnya jalan lagi ya guys ya. Alhamdulillah menuju 4.000-nya. Kita tunggu koreksinya guys di area 3.600 ya. Kalau kalian belum punya ya, kalau kalian tunggu di 3.600, SL ditaruh di 3.310. Untuk saat ini untuk swing udah terlalu tinggi. Kalau saya yang sudah ngambil dari 2.000 atau 700 atau gimana gitu ya, minta tolong supaya pasang SL-nya ya. Kalau misalnya nggak dipasang SL-nya, hati-hati ya guys ya, soalnya kemungkinan bisa dalam. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke tag ya. Tag. Nah, ini baru mau jalan nih guys ya, SL-nya. Jadi kalau mau copet nih oke banget gitu ya. Hati-hati kalau dia nggak bisa tembus besok di hari Senin ya. Bagusnya kalau tembus 9075 mungkin bisa nyampe ke 10.000, 11.000 ya guys ya. Ini kalian pasang SL di 6.400, 6.725, beli di area 7.625 ya. Lalu setelah itu ada fit guys, fit ya, SL di bawah 190, beli di area 232 menuju 300 ya guys ya. Nah, hati-hati ya. Likuiditasnya nggak begitu gede ya, jadi ini buat goreng-gorengan seperti yang gue bilang. Lalu ada MBSS kalau menurut gue mulai jalan lagi ya guys, menuju 1100 nya. SL di bawah 9825, kalian kalau mau ambil di 900 ya. Oke, lanjut setelah itu ada Indi guys, SL di 1950, beli di area 2090. Mudah-mudahan bisa sampai ke area-area sini ya, 2400-nya ya. Lalu setelah itu ada ITMG.
ITMG perjalanan masih jauh ya guys ya, cuman kalian harus ngikutin swingnya aja ya. SL di 22975, beli di area 24250, mudah-mudahan nyampe ke 30.000-nya. Lalu setelah itu ada Adro. Ya, Adro kalau menurut saya juga sama ya, baru mulai bangkit. SL di bawah 1700, beli di area 1780, mudah-mudahan nyampe 2000-nya. Lalu setelah itu ada IBFN. IBFN ya guys ya, mudah-mudahan bisa jalan menuju 105 ya. Apa namanya, ini lagi naik-naik terus, hati-hati ya, tungguin koreksinya dulu baru diambil lagi ya. Kalau enggak bahaya cuy, bahaya ya. Ini sih masih bisa naiknya lumayan panjang ya, bisa 147 guys ya. Tapi kalau menurut saya pastinya dia ada koreksi-koreksi kecil yang dimana harusnya dia bisa apa namanya, bisa kamu ambil ya. Hati-hati di daerah-daerah trend line yang ada di 116, 100 ya. Jangan sampai ke patil ya atau ketipu ya. Lalu satu lagi kita ada SRTG. SRTG baru lancar ya. Alhamdulillah gitu ya nih. Ya, kalau besok dia atas koreksi ya, boleh diambil menuju 2400 ya, ataupun target pertama di 2200 ya. Lalu lanjut setelah itu ada Segar ya, ini Segar udah kayak ini ya, apa namanya, beggar ya guys ya. SL-nya di bawah 765, beli di area 830 menuju 920 ya guys ya. Ini udah mau all time high ya. Kalau misalnya nanti terjadi cup-nya lumayan tinggi ya, mantap jaya ya. Kalau ia terjadi mungkin bisa nyampe ke atas 1000-an ya, kalau dia berlakukan cup-nya ya. Ini neckline-nya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke area Segar, habis itu Agi dan Akra ya. Agi ya guys ya. Nah, dedet. Apakah dia bisa tembus ya guys dari 1680? Kalau iya dia bisa tembus dari 1680, mudah-mudahan nyampe 2000-nya. SL di bawah 1465 ya. Lalu setelah itu ada Akra. Akra guys, Akra SL di bawah 4060, beli di area 4290, mudah-mudahan nyampe 4500, 5000. Lalu setelah itu ada Medco. Medco cuy ya, ini juga seru ya. SL di bawah 560, beli di area 595 menuju 675 ya. Lalu setelah itu ada PTBA ya. PTBA juga sama ya, mulai jalan gitu ya. Kalau saya akan lihat seperti ini ya guys ya. Gua akan ngomong nih US Oil ya. US Oil kayaknya masih naik ya, tuh ya. Jadi kayaknya lancar jaya menuju 80 ya. Monggo kalau kalian mau ikutan ya. Lalu setelah itu apa namanya? Bentar. Ya, Newcastle. Newcastle cuy. Ya, juga sama ya, masih naik ya, walaupun ada koreksi tapi mulai mantul nih. Ya, jadi kalian mau monggo kalau kalian mau ambil ya. Lalu setelah itu crude palm oil. Ya. Juga sama ya, lagi naik ya guys ya. Jadi monggo diambil kalau misalnya itu. Lalu setelah itu ada gas juga. Ya, ada natural gas juga ya guys ya, yang dimana juga chartnya lagi naik tapi lagi koreksi nih, jadi harus hati-hati ya. Oke, masuk setelah itu, setelah dari PTBA guys, kita ngomongin ASI. ASI ya teman-teman, SL di bawah 5600, beli di area 5775 menuju 6200 ya, 6200, 6425 ya guys ya. Lalu setelah itu kita masuk ke apa namanya, SIM Salim Infomas guys. Salim Infomas SL di bawah 468, 470, 492 menuju ke area 566 ya. Lalu setelah itu ada apa namanya, INKP ya guys ya, SL di bawah 8225 menuju 9800 ya, beli di area 8700
Ya, itu juga masih bagus ya guys ya. Apa namanya? Sideways di atas ya. Bentuknya udah mulai bentuk pattern continuous pattern ya. Kalau kalian belum tahu apa itu continuous pattern, yang biasa pattern-pattern yang gue lihat buat eh apa namanya screeningnya gue, monggo ikutan kelasnya yang akan jalan yang tadi gue bilang ya, price action tape readingnya. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk BMRI. BMRI bisa menuju ke area 7.300 ya guys ya. Tungguin koreksi-koreksi kecil di area 6.700, SL di bawah 6350 ya. Lalu setelah itu ada BBNI dan LSIP ya. BBNI juga lumayan ya guys ya, masih jalan menuju mudah-mudahan ke 6.700-nya. Ya, daerah-daerah sini ya, SL di bawah 5.900 ya guys ya. Mungkin area-area sini nanti mungkin akan ada koreksi-koreksi ya guys ya. Monggo koreksi kecil ya, monggo kalau mau diambil. Lalu lanjut, setelah itu ada LSIP. LSIP ya guys ya, ini juga bakalan mau naik lagi, CPO-nya juga tadi kita lihat naik. SL di bawah 1360, beli di area 1425 ya. Mudah-mudahan nyampe 1700-nya. Lalu setelah itu ada ASRI. Ya, ASRI juga lumayan ya guys ya. SL di bawah 184, bisa menuju ke area 231 ya, itu ASRI. Lalu setelah itu tadi gue ada BBCA ya kalau nggak salah, ini juga lumayan menuju 40 ribunya ya guys ya, masih jalan ya. Mungkin nanti akan ada gangguan di 36.800 ya, kita tungguin aja apakah dia bisa mantul di area 35.650 ya. Lanjut, setelah itu kita masuk ke LSIP udah, ASPRI, BBCA, MTDL ya. MTDL ya, ini juga seru ya, pelan-pelan ntar jedet nih ya. Lihat ya, udah mulai mau lancar ya, apalagi kalau body candle di atas 3040, gua feeling gua dia bisa ke 3280 dan 3620. SL di bawah 2900 ya. Lalu setelah itu ada Petro atau Petrosi ya, ini juga mulai lancar lagi, ada gosipan bahwa dilepas, apalah segala macam gitu ya guys ya. Kita lihat chartnya aja, kalau menurut saya masih oke ya, selama dia masih di atas trendline 2200-nya. Ya, kalau body candle ditutup di area di atas 2500, mudah-mudahan bisa nyampe 2700, 2800 ya. Lalu setelah itu kita masuk ke tag-nya tadi udah ya, bird, habis itu ya. Bird, kalau menurut saya nih lancar, alon-alon kelakon ya, menuju area sini ya guys ya, 1415 ya. Ikutin aja, SL ditaruh di bawah 1200 ya guys, beli di area 1275. Lalu setelah itu ada BBSI dan Pizza ya. Barrett Indonesia, no, Bank Indonesia ya, ini udah mulai jalan. Kalau tembus dari 6.400 seru ya, menuju 8.000 ya, SL di bawah 5950. Lalu setelah itu ada CSIS guys, CSIS ya, SL di bawah 90, beli di area 99 menuju 118 ya. Lalu setelah itu ada apa namanya, PSSI guys, PSSI ya, ini juga lancar, alon-alon ke atas 340, SL di bawah 304, SL di bawah 290 ya. Lalu setelah itu ada RALS ya. RALS kalau menurut gua SL di bawah 730, 715 ya, berdasarkan price action technical analysisnya dan juga tape readingnya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 885. Ingat ya guys ya, analisa gua berdasarkan analisa price action, technical analysis, dan tape reading ya guys ya. Nah, tetapi analisa ini masih kurang lengkap kalau menurut gua. Harus ada capital management, harus ada risk reward ratio yang untuk memantapkan trading plan-nya kalian atau kecuanannya kalian. Nah, sebaiknya kalau kalian mengerti hal tersebut, monggo di-combine. Kalau kalian nggak ngerti, seperti yang saya bilang, monggo ikutan kelasnya yang akan mulai di pertengahan bulan November bersama gua, dan gua nggak akan ngajarin yang abal-abal, adalah cara gua sendiri yang gua lakukan buat tiap hari. Jadi ntar kalau kalian belajar, di saat kalian lihat YouTube gua ataupun kalian analisa sendiri, udah tahu nih, oh cara masuknya begini ya. Monggo. Lanjut, setelah itu kita akan masuk ke area 1 setelah ada RALS.
Rolls juga lumayan ya. Lalu ada PNSE. PNSE ya lagi loncor-loncor ya. Hati-hati yang buat yang mau ngambil ya, karena biasanya ya lihat ya, ARB-nya juga loncor-loncor ya. Jadi kalau kalian mau ngambil sekarang hati-hati ya. Kalau udah di dalam monggo, kalau mau copet ya hati-hati ya. Lalu setelah itu ada TLKM Raja. Aku bukan Telkom, salah, itu aku bukan Raja ya. Terus menuju ya, ini adalah salah satu big cap yang menurut gua oke untuk dicermati ya, karena jalannya masih jauh ya guys ya, menuju 4.000-an ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil ya monggo, tapi ingat tunggu koreksinya dulu. Koreksinya di mana? Ada resisten yang kuat di area 3.600 dan 3.600 7.000 ya, 3.700. Monggo kalian dilihat di situ, ditungguin di situ. Kalau memang dia koreksi sampai situ dan dia mantul lagi, mudah-mudahan jalan ya. Kalau dia tembus dari 4.000 akan menuju 4.500, stop loss di bawah 3.600 ya. Lanjut setelah itu, setelah TLKM ada Raja Jeng. Nah, SL di bawah 210, beli di area 230 menuju 266 ya. Lalu setelah itu ada Faya Alpha Energy Investama ya. SL di bawah 630, beli di area 690, mudah-mudahan nyampe 750 ya, ataupun sampai 800. Lanjut setelah itu ada United Tractor guys, SL di bawah 24.500, ini baru mau mulai lagi ya. Lihat ya, jedet gitu ya. Udah koreksi, baru mulai lagi ya guys ya. Lihat ya. Nah, pas banget ya. Di 24.000 ya. Aduh, gue kenapa ya kalau kayak begini. Selalu ingat Om Guru ya. Target 28.800 ya, menuju 32.000 ya. Ya. Nih, di area sini ya, 32.000 ya, daerah-daerah sini. Ya. Oke. Ini kalau pertama 28.000 ya, kemarin udah reach those area ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus 28.000-nya ya guys ya. Kalau iya maka dia akan menuju ke 32.000 ya. Pertama SL kalian taruh di 24.275. Oke. Lanjut setelah itu ada BBHI ya. BBHI kalau menurut saya juga seru ya guys ya, baru mau jalan. Kemarin merah bodoh. Gue lihat chartnya. SL di 3570 ya guys ya. Kalau dia mantul 3.900 ini bakalan panjang, bisa ke 4.600 ya BBHI. Lalu habis itu ada ICBP. Ya. ICBP kalau menurut saya juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan lancar menuju ke area 9.100 ataupun 9.600 ya. Ini kayaknya big cap yang lumayan ya. Nah, bentuknya udah kayak begini ya. SL di bawah 8.600 ya. Oke, nah untuk weekly guys, ada beberapa tadi yang gue bilang ya, per minggu dari Oktober ini. ICBP termasuk ya. Ya, kalau misalnya dia bisa nyampe 9.800, kalau sekarang dia tembus lagi, besok candlenya ditutup di atas 8.900, mungkin bisa nyampe 10.000, 9.800 ya. Yang pertama adalah Care ya. Care menurut gua nih bakalan lucu ya. Untuk mingguan juga seru ya. SL di bawah 412, beli di area 452 menuju 520 560 itu Care. Lalu setelah itu ada Indi. Ini juga baru bangkit ya guys ya. Monggo kalau mau dilihat target belinya di area 1960 menuju 2.800 ya. Lalu setelah itu ada SMRA. SMRA juga seru ya guys. Ya, ini juga baru keluar ya, apalagi kalau tembus dari 940, SL di bawah 885 menuju 10.055 ya. Lalu setelah itu ada BBCA. Ya, BBCA juga sama ya guys. Kalau seperti gue bilang 40.000 is one way. Lalu ada 40.000 ini 44.000 ya. Kalau nggak kena stock split duluan. Kalau udah stock split ya gitu ya.
Tapi apakah turun ya guys? Ini jangan salah ya. Stock split itu mungkin gue ajarin dikit ya. Stock split itu adalah menukarkan duit kita dari yang 20.000 jadi 5.004 ya. Tentunya ada rasionya kalau misalnya itu ya. Tapi nilainya sama gitu loh. Cuman keuntungannya kalau stock split apalagi di saham-saham yang bagus ya guys ya. Orang jadi banyak yang membeli. Kalau sekarang consider adalah saham BBCA adalah saham mahal. Kenapa? Kalau beli aja harus berapa juta ininya gitu ya. Nah, sekarang kalau dia turunin dia di stock split gitu ya dengan pecahan terkecil gitu ya. Pecahan-pecahan kecil, mungkin orang-orang yang kemarin nggak bisa beli sekarang bisa beli. Nah, jadi itu guys yang membuat stock split itu untuk saham-saham yang besar, fundamental yang bagus gitu ya, itu sangat bagus ya guys ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke AGI. Ya, AGI kalau menurut saya juga seru ya guys ya, apalagi kalau dia bisa tembus 1715. Lalu tadi ada tulisannya di tempat saya ada Bank Himbara. Jadi Bank Himbara adalah bank-bank himpunan bank negara ya guys ya, Himbara ya. Kalau ini, nah ini juga sesuatu yang menurut saya akan lumayan seru ya kalau misalnya diambil di saat window dressing ya. Dan lumayan bisa membuat duit kalian cuan ya. Pertama ada 7250 ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada BMRI ya, juga sama ya guys ya. Ini juga baru lancar, mudah-mudahan bisa sampai ke area 7300 dan area 8125. Lalu ada BBRI ya, kalau menurut saya saham kedua yang paling lucu di secara tahunan ya guys ya. Kalau lihat tahunan tuh naik terus ya. You cannot believe bahwa ini ada saham yang naik terus kayak begini kalau dilihat di tahunan gitu ya. Kalau dilihat di monthly ya, ini bentuknya juga sama ya, dan akan menuju area 4.550 atau 4.600-nya. Ya, kalau kalian mau ambil monggo ya, dicicil ya. Dan ini baru mau jalan ya, ini baru mau jalan. Mungkin akan ada koreksi sedikit ya, tetapi menuju 4.600-nya. Oke, itu BBRI. Lalu setelah itu ada BBTN ya. Ini juga seru ya untuk di weekly, baru mau jalan menuju 1700.05, dan kalau dia tembus lagi dia bisa menuju 1955 atau 2070. Ya, itu BBTN. Lalu setelah BBTN ada apa lagi ya? Udah ya. BMRI udah, BBNI udah. Ya. BRIS gimana Om BRIS? BRIS kalau menurut saya lumayan ya. Kita lihat aja kalau dia bisa tembus 2680 bisa menuju 3640 ya. Kita lihat ini lagi bertahan gitu ya. Lalu BTPS kalau menurut saya juga sama ya guys ya. Ini akan menuju area 4400 4300 ya. Udah jalan ya di weekly, mudah-mudahan jalan. Oke. Baik, kita masuk sekarang ke sini ya. Sebelumnya ingat kelas akan mulai di pertengahan November ya guys. Kalau kalian mau ikutan monggo ya, kalian akan mendapatkan banyak ya dari macam-macam ya, yang akan kita dapatkan. Maaf. Ya, pertama yang akan kita dapatkan adalah 1, technical analysis yang tadi gua akan ajarin gitu ya, capital management ya, time management juga, kapan beli, kapan jual, dan kapan bagusnya untuk copet, kapan bagusnya untuk investasi dan hold gitu ya. Lalu setelah itu tape reading ya, cikal bakal dari ilmu bandarmologi dan technical analysis. Kalian akan belajar mengenai order book, broker summary gitu ya, dan ini adalah improve methods dari antisipasi regulasi baru gitu ya. Aplikasi setup gitu ya, SOP untuk trading fast trade, swing trade, dan yang lain-lain. Lalu tips and trick online system, main broker gitu ya, dan pemanfaatan charting gratis, bot saham, screening efektif, dan yang lain-lain ya guys ya. Jadi monggo kalau kalian mau ikutan
Jangan sampai ketinggalan, dan ada bonus lifetime dari mentorship dari gua, sekolah alumni ya, yang kalian akan digabungkan di grup-grup alumninya kelas gue. Lalu juga ada bonus indikator untuk charting dan untuk screening ya, bonus ebook dan trading journal online dan offline. Monggo teman-teman, kalau kalian mau ikutan silahkan ya. Oke, lanjut kita masuk ke saham-saham request, jeng-jeng gitu ya. Nah, saham-saham requestnya guys ya, kita masuk mulai dari Stockbit ya. Stockbit ya, Stockbit pertama ada beberapa request. Pertama ada MDKA. MDKA ya guys ya. Kalau dari weekly emang dia lagi agak naik ya. Kalau saya akan tunggu dia di area di atas 2870, mungkin bisa nyampe 3000. Kalau gua guys, kalau dia masih ngikutin XAU, menurut gua masih nanti ya, mungkin di bulan November, di atas bulan November atau Desember baru dia akan naik. Kalau untuk sekarang kayaknya masih akan sideways guys. So, jadi harus hati-hati ya. Lalu setelah itu habis itu analisa WG WG gitu ya. WG boleh, siap. WG kalau menurut saya SL di bawah 202, beli di area 216, mudah-mudahan nyampe 238 ya. Lalu setelah itu ada apa lagi nih? Ini udah ya, ISDR, ISSP, SMDR, oh udah, ini udah dibahas ya. Oke, mana nih? Ya, ISSP, SMDR. ISSP untuk di weekly ya guys ya. Ya kalau menurut gue sih masih sideways ya kalau di daily, dan di weekly kalau menurut saya ya menuju up ya, masih sideways ya, tinggal tunggu aja nih mantul nggak dan body candle bisa ditutup hijau di atas 308 nggak. Kalau di atas 308 atau 310 mungkin bisa nyampe 360 ya. Lalu ada SMDR juga seperti itu ya guys ya. Ya lagi koreksi setelah breakout. Kalau dia body candle bisa di atas 745 ya, bisa menuju 900 ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke Instagram ya. Mungkin request yang paling banyak ada di Instagram ya. Kita lihat aja. Mang Amsi, gile loh ya. Oke, lanjut setelah itu kita di sini apa nih, DHFFF. Oke, lalu setelah itu Om Oke, pertama LPKR, sorry ya, dari bawah dulu ya. Pertama, Agi masih bisa jalan nggak Om? Terima kasih. Masih bisa jalan gitu ya, tadi udah dibahas. BBCA gimana Om setelah stock fleet? Bakal turun atau naik gitu ya? Kalau menurut gua bakal naik ya, karena itu saham paling liquid di Indonesia gitu ya. Jadi kalau menurut gua bakal naik. Koreksi-koreksi dikit nggak apa-apa ya kalau menurut saya. Jadi kalau ada koreksinya, kalau saya ngelihatnya adalah, ini walaupun di weekly ya, mungkin daerah sini ya, 35.400 ya, kalau misalnya nanti. Nah kalau di stock split nanti boleh monggo dilihat ya. Kalau menurut saya pasti masih akan loncer ya guys ya. Lalu setelah itu, Breeze gimana? Tadi udah Breeze udah dijawab. Arto masih oke nggak Om? Arto masih oke dengan asumsi adalah di daily ya guys ya. Untuk di daily nggak begitu oke ya guys ya. Mungkin baru ada pantulan di 11.675. Kita tunggu kalau besok bisa mantul di area 12.925. Kalau dia mantul bisa di area 12.925, bisa menuju 15.450. Kalau dia mantul. Kalau dia body candle-nya di bawah 12.525, mungkin baru ada pantulan di 11.325. Jadi kalau kalian punya, monggo di CL sebagian atau CL seterusnya, apalagi kalau misalnya udah nggak sesuai dengan plannya kalian ya. Lanjut setelah itu ada ini ya, Om bahas kios dong, thank you. Oke, kios ya, kios on. Kalau menurut saya masih turun ya guys ya, tunggu aja kebangkitannya mungkin 1-2 hari ini. Tapi kalau kalian udah ambil di sini hati-hati ya. Kalau dia bisa tembus dari 690 atau tembus di bawah 700, mungkin consider CL dulu ya. Kalau di sini ya, kita kasih waktu 1 hari lagi ya. Kalau dia mantul nih, soalnya sering ada daerah-daerah mantul nih, daerah sini ya. Ya sampai 675 ya. Kalau dia mantul di sini mungkin bisa sampai ke 1000 ya. Gua nggak bilang bahwa bisa akan sampai ke sini gitu ya guys ya. Cuman di sini ada resistennya, mungkin bisa sampai ke 1000 ya, kemungkinan besar ya. Lalu setelah itu ada DHFF apa sih?
Harum menurut saya naiknya tinggi, tentunya turunnya akan tinggi ya guys ya. Jadi mungkin akan ada pantulan 7.350 atau 7.875 ya. Kemungkinan naiknya masih ada nggak? Masih ada guys, bisa sampai ke 9325 ya. Lalu setelah itu analisa Indi gimana Om? TAPG daily ya. Apa sih? Indi kalau menurut saya masih bagus ya. Tadi udah saya bilang ya guys ya. Jadi masih lancar ya. Kalau lihat dari weekly-nya juga sama ya. Masih lancar ya, mudah-mudahan sampai ke 2300, malah even bisa sampai 2790 ya. Kalau saya sih targetnya di area-area kalau dia udah tembus dari 2200-nya ini mungkin bisa sampai 3000-nya ya, daerah-daerah sini ya, 3200-an ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke area ya, hampir all time high nih ya, 2400 nih ya. Oke, lanjut setelah itu kita nanya fire BWPT. Fire-nya tadi udah ya, BWPT kalau menurut saya juga masih bisa jalan ya guys ya, mengikuti dari saham CPO yang akan lancar gitu ya. Beli di area 98, SL di bawah 89 menuju 120 ya. Lalu setelah itu ada ACST dan WIM. ACST ya cuy. Ya, SL di bawah 260, beli di area 270 menuju 284 dan 302 ya. Itu ACST. Lalu ada WIM ya. WIM kalau menurut saya ya guys ya, SL di bawah 515, beli di area 545 menuju 540 650 ya. Mudah-mudahan lancar ya. Pertama, kalau yang kayak begini-begini, consumer ini kayak menurut gua lagi koreksi ya. Tetapi masih ada potensial naik ya guys ya, sampai 1300 dan tempat-tempat yang lain ya. Jadi disabar-sabar aja, di saat kita tunggu, di saat dia mantul, monggo diambil ya. Ini sama ya, ini baru keluar ya, tes support 34.500. Kemungkinan besar bisa naik nutup gap yang ada di sini nih ya, 39.40.000 ya. Baik, lanjut setelah itu kita masuk ke YouTube ya guys. YouTube. Aduh. YouTube ya. Pertama, energi PNLF support resisten di berapa Om? Energi PNLF. Energi ya, support di berapa? Supportnya di area-area 122 ya. Ya. Lalu PNLF ya guys ya, kalau menurut saya tunggu di atas 191, supportnya di area 175 ya. Om, daftar permula caranya gimana? Oh, nanti gua kasih tahu ya. Kita bisa daftar ke area sini nih Kak. Ya, nih di sini. Copy link, gua copy ini ya, dah. Mudah-mudahan bisa jalan gitu ya. Bang, itu yang FTDN udah sampai 85, masih bisa naik nggak? IBFN tadi udah dibahas ya. IBFN-nya masih bisa naik nggak? 85-nya udah gitu kan, koreksi dulu harusnya ya. Nah, masih bisa naik, masih ya, kita tunggu koreksinya. Kuncinya adalah di koreksinya guys ya, kalau kayak begini-begini ya. Kalau naik-naik terus sih masih bisa ya. Kalau misalnya dia koreksi di area sini ya, mantul lagi di atas 75 bisa ke 140 ya. Tapi hati-hati ya guys, likuiditasnya ya. Baik, setelah itu ada CESIS dong Om. CESIS-nya tadi udah ya. CESIS sama ya, SL di bawah 191, beli di area 98 bisa menuju ke area 114 120 ya. Lalu setelah itu Om kasih analisanya. Kalau bedanya, terus Arto Tekim PTPP Om. Arto Tekim PTPP. PTPP tadi Artonya udah ya. Ini masih bisa lancar ya guys ya. Ini apalagi menuju 1300-nya dulu ya. 1300, area 1330 ya, daerah-daerah sini. Lalu nanti mungkin akan ada koreksi. Ini masih lancar ya kalau menurut gue ya. Doji kayak gini tinggal nunggu yang ininya nih, jedet gitu ya. Lalu habis itu Tekim ya. Tekim ya, ini juga sama ya. Doji dulu di atas area di sini ya, di support ya 7975, jebret mungkin mudah-mudahan bisa nyampe 1180 atau 12250 ya. Mudah-mudahan dari area sini ya 10.000-nya ya, habis itu bisa ke 12 ya. Baik, setelah itu kita tolong periksain Gepra mana, mohonlah bantuannya. Oh udah ya. BRIS gimana? Udah. BBNI gimana? Udah ya.
Tekim INKP tadi ya, seperti yang gue bilang, INKP-nya masih bisa lancar menuju 10.000-nya ya. Jadi Tekim INKP semua akan ada resisten di 10.000 ya guys ya. Jadi hati-hati ya, mumpung dari sekarang monggo dipasang SL-nya dan dipasang skenario atau trading plan-nya. Oke. So itu aja dari gua guys. Semoga bisa membantu weekend-nya kalian gitu ya, dan bisa membuat kalian cuan ya. Itu aja dari gua. See you. Have a good day. Dan jangan lupa kelas akan mulai di pertengahan November. Early bird masih berlaku sampai sekarang. Very limited seat ya. Kalau kalian mau ikutan, monggo ya. See you guys. Have a good day. Bye-bye.